Oke ya, materi ini seharusnya itu ada yang namanya praktek, Mbak, Mas ya. Karena memang keterbatasan, seharusnya ini enak kalau kita tetap muka. Jadi saya bisa mencontohkan di papan secara langsung gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa? Biar nanti enggak korup, enggak ada informasi yang hilang. Nah, saya langsung ke pertemuan ke-14. Di pertemuan 14 ini sama, subnya adalah menampilkan data, tapi kita menampilkan datanya adalah join table. Kita menampilkan data dari beberapa tabel yang kita punya. Ada relasi-relasi tabel yang kita. Nah, untuk sintak ataupun query ataupun code-nya untuk MySQL join, kalau tadi adalah kolom 1, kolom 2, kolom L. Nah, di join table itu perintahnya kita harus mencantumkan tabelnya. Jadi kolom 1 ini tabelnya apa? Kolom 2 ini tabelnya apa? Kolom 1, kolom 2 kita tabelnya apa? Dari mana tabelnya? Where kondisinya adalah opsional, ordernya sesuai dengan urutan. Nah, karena kita kemarin pada pertemuan ke-12 sudah belajar tentang relasi, maka yang namanya tabel itu harus punya relasi antar tabel, di mana kita tidak perlu menginputkan data baru semuanya, kita hanya menginputkan salah satu data sebagai acuan atau panggilan ke data yang sebenarnya atau data yang paling lengkap. Data contohnya ini. Di tabel kelas itu kita hanya menampilkan ID kelas, kodenya, dan juga NIP. Kita tidak perlu masukkan semuanya. Kode, mata kuliah, SKS, terus NIP, nama, terus di sini ID kelas. Tidak perlu. Karena kita sudah ada perwakilan yaitu kode kelas dan NIP. Nah, paling gampangnya kita langsung saja. Nah, misalkan ya, kita menampilkan kombinasi data dari beberapa tabel. Misalkan kita ada 2 tabel, kita ingin menggabungkan, mengkombinasikan tabel KRS dan tabel mahasiswa. Oke, KRS dan mahasiswa. Ini tabel KRS ada ID KRS, NIM, ID kelas, nilai, terus ada NIM, nama, alamat, dan tanggal. Maka perintahnya adalah ini, select mahasiswa ini tabelnya, NIM-nya ini adalah kolomnya ini, NIM, mahasiswa, nama. Ini pada contoh ini saya kepingin hanya menampilkan NIM dan nama saja ya. Kemudian di KRS itu ada ID kelas sama KRS nilai. From mahasiswa dan KRS. Oke. Nama tabel atau nah seperti ini. Select ya. Select M nama, NIM. Jadi tabel pun ini bisa kita rubah, kita aliaskan. Jadi perintahnya seperti M.NIM atau pakai namamu sendiri, Rizky M NIM, misalkan Reza ID kelas. Bisa, asalkan pada from itu kita juga mendefinisikan M-nya di sini, misalkan ini M ya,
M-nya di sini itu M-nya siapa? M-nya tabel mahasiswa atau tabelnya KRS? Atau misalkan M ini kita ganti Rizky. Rizky-nya di sini tuh Rizky-nya tabelnya siapa? Tabelnya mahasiswa atau KRS? Kalau select aliasnya itu ada di depan, tapi kalau from tabel itu ada di belakang tanpa ada atribut di space saja. Ada mahasiswa M, KRS atau K. Nah, basicnya seperti ini. Ya, kalau di join itu, di select join itu ada yang namanya left join, right join, ada full join. Ya. Nah, pada tabel ataupun submateri join tabel ini, saya contohkan, saya mempunyai tabel X dan tabel Y, di mana tabel X dan tabel Y ini saling berelasi. Ini di tabel X ini ada kolom A dan kolom B, di tabel Y juga ada relasi tabel B, kolom B, dan kolom C, di mana mereka punya data masing-masing. Di tabel X ada 4 baris, tabel Y ada 3 baris. Nah, kalau kita ingin menampilkan semuanya, maka perintahnya adalah X titik A, X titik B. X ini adalah nama tabel X ini tadi. A ini adalah tabelnya, itu ya, X, B. Y ini adalah nama tabelnya. B ini kolomnya, itu ya. From, dari mana? Dari tabel X dan Y. Nanti akan otomatis tampil semua data ini. Oke. Nah, kalau kita belajar di join, ada beberapa fungsi lagi. Ada beberapa fungsi lagi. Contohnya adalah, saya kepingin menampilkan data yang ada relasi di kolom B. Ya. Misalnya di sini ada kolom B, B1, B2, B3, dan B4. Di tabel Y ada B2, B3, dan B4. Perintahnya seperti ini. X2, XB. Where di mana X titik B dan sama dengan Y titik B. Ingat, kalau ada where, kalian hanya memperhatikan yang where ini saja, where B dan YB. Ya. Di mana A2, A3 dan A4. Ya. Jika X titik B sama dengan Y titik B, berarti B ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Karena B1 ini tidak ada, maka tidak ditampilkan. Oke, paham ya? Kalau misalkan di sini ada tanda A1 juga, A1, maka di sini juga ada A1 dan seterusnya. Kalau perintahnya adalah select, where tabel Bx titik B sama dengan Y titik B ini adalah sama, berarti dia akan menampilkan data yang sama saja. Ya, data sama. B1 ada enggak di tabel Y? Tidak ada, berarti tidak ditampilkan. Nah, itu ilustrasinya.
Untuk left join sama right join ini juga sama, maksudnya sama secara basic. Kalau left join itu dia nanti akan menampilkan data yang ada di tabel Y. Kalau misalkan right join, dia akan menampilkan data yang ada di tabel X seperti ini. Select XA, XB, YB, dan YC from X left join Y. Jadi tabel yang dijadikan acuan itu adalah X, tabel Y ini adalah left join ke X. Jadi tabel yang tidak ada di Y pasti akan ditulis dengan 0. Artinya ini tidak ada datanya. Kalau right join sebaliknya, jadi data Y yang dijadikan acuan, kemudian nanti akan menampilkan data yang ada di X. Full join sama, itu hanya menampilkan data secara keseluruhan. Data dari keseluruhan dari data ini. Data ini semua. Oke, equal join sama, ini full, operator yang sama, bisa kalian pahami, sampai kalian lihat bahwa di equal join ini penghubungan antar tabel yang menggunakan operator sama dengan pada kondisi dalam klausa where untuk membandingkan satu kolom dengan kolom lainnya. Jika kita ada dua tabel mahasiswa sama tabel KRS, kemudian kita select NIM nama kelas atau NIM sama dengan NIM, jadi NIM ini ya, NIM ini sama dengan NIM ini, maka hasilnya adalah ini. Dia nanti akan menampilkan semua NIM yang ada di sini, dia akan tampilkan. NIM Anita, 201 Anita, 200 Ekawati, Farida. Karena dia tabel mahasiswa, where-nya itu sama dengan ada yang ada di KRS. Jadi dia nanti akan menampilkan nama Anita, Eka. Nah, itu yang equal join atau menggunakan operator sama dengan. Untuk left join, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk right join juga sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian untuk full join juga perlu diingat ya, saya sekali lagi mengingatkan kalau ada MySQL itu mesti perintahnya select from where, itu mesti ada, tapi ini opsional untuk perintah untuk menampilkan data. Beda lagi kalau tambahkan insert, update, dan delete. Oke, nah jadi mungkin ini sedikit enggak familiar buat kalian. Nanti kita sama-sama belajar di sini karena yang namanya 4.0 itu pasti memainkan datanya itu adalah data database. Setidaknya kalian juga paham untuk itu. Saya buka pertanyaan dari pertemuan 13 dan 14 tadi. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua, biar nanti tidak ada komunikasi atau misinformasi yang kalian belum pahami. Mumpung ketemu, kita online, mumpung ketemu, ya, jadi bisa kalian pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan.
Jadi waktu masuk Navichat itu menghubungkan ke MySQL itu ada ini Pak. Apa? Kayak connection with same connection name already exist in the project gitu Pak. Jadi nggak bisa masuk. Oke. Kan klik ASAT MHS itu Pak. Itu keluarnya itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada perintah seperti itu, nanti kan modelnya seperti ini. Perintahnya itu kan perintah itu muncul itu kan ketika kalian itu ternyata sudah ada nama itu di Navigat itu sudah ada nama itu. Contoh ya, misalkan tak namai lagi. Hostnya 204.2.195.226. Portnya 22152. MHS 789. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita tes connection. Koneksi sukses, kemudian kita klik database-nya. Kita klik, terus kita save. Pak, mohon maaf. Oke. Tidak muncul. Kenapa? Tidak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Iya. Gini muncul? Iya, Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi kan gini. Ada perintah gini kan. Connection is being used. Berarti nama koneksi kalian ini sudah sama seperti data yang sudah kalian masukkan. Salah satu caranya adalah ini bisa kalian ganti. Ini misalkan. Terus kalian save. Pasti akan kan sama kan datanya. Nah, caranya itu kalian hapus dulu data yang sebelumnya. Data sebelumnya ini kalian hapus. Menghapusnya itu jangan yang ini ya, jangan yang tabel ini ya, tabel ASAT ini. Kalian hapus semua nanti. Yang kalian hapus ini loh si gambar. Kalau misalkan ini ada warnanya atau aktif, berarti kalian hapus ini, delete connection. Baru kalian masukkan lagi. Ini kalian hapus. Kalian delete, kemudian kalian koneksikan lagi. Ini saya delete ya. Terus kemudian masukkan lagi datanya. DB. Kalau gambar lumba-lumbanya tidak aktif gimana, Pak? Kalau gambar lumba-lumbanya tidak aktif, kalau ini kan tidak aktif, berarti kan belum connect. Jadi kalau misalkan ini aktif, otomatis dia akan connect. Selain melihat gimana cara bisa connect, ya otomatis ya ini kalian klik ini datanya, terusan tabelnya kalian buka. Kalau ada tabel datanya berarti data kalian sudah connect. Dalam artian sudah terhubungkan dengan koneksi online-nya. Baru kalian bisa melihat datanya. Nah, jadi mungkin ada yang sudah connect ke laptop bisa share screen.
atau bagaimana? Saya buka share screen-nya mumpung saya online biar bisa tahu gitu ya. Jadi basicnya seperti itu Mbak Sopo tadi, Mbak Putri ya. Jadi kalau misalkan ada data kalian ketika kalian tulis error connection in use, berarti data kalian itu sudah ada. Kalian hapus saja datanya yang sebelumnya, kemudian kalian masukkan lagi. Tapi kalau data yang sudah dimasukkan itu sudah betul, ya sudah, enggak perlu memasukkan lagi. Yang terpenting adalah ketika tabel ini muncul, tabelnya sudah muncul dan sebenarnya muncul, ya sudah, berarti datanya sudah ada. Berarti bisa kalian eksekusi, sudah bisa kalian explore gitu ya. Update, delete dan sebagainya. Tapi karena ini datanya adalah data bersama, saya harap kalian tidak mendelete gitu ya, dalam kutip tidak mendelete. Tapi kalau kalian mau mendelete hasil yang insert kalian sendiri enggak apa-apa. Biar nanti teman-temannya yang mau belajar tidak kehilangan datanya gitu. Tetap bisa belajar sharing dan sebagainya. Nah, oke ya, saya harap materi ini kita bisa lanjut ke WhatsApp. Untuk perihal presensi sudah saya buat di e-learning. Nanti pada pertemuan ke-13 dan ke-14 kalian sudah absen di situ. Nanti video ini saya juga share ke e-learning juga, bisa biar kalian bisa belajar. Nanti agak sore atau malamnya saya share lagi untuk kuis, biar nanti kita bisa terbiasa dengan MySQL. Oke ya, begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sebelumnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita pindah ke WhatsApp grup ya. Nanti bisa kita sharing-sharing di sana. Misalnya kalau tidak ada, misalkan bisa foto dan sebagainya. Oke, saya sebelumnya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.